Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil sahabat sehati yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini kita bersua kembali dalam acara kita bersama Mengasah Hati bersama Jamil Azeni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sahabat sehati semua senantiasa dilimpahkan oleh Allah kejernihan hati, kebersihan hati, kelapangan hati, sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih mulia dan memuliakan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari-hari ini alhamdulillah di tempat kita ya sudah mulai hujan ya, sudah apa namanya mulai mudah kesehatan segala macam. Tapi ya saudara-saudara kita di Palestina tetap saja kemudian masih uh, terzalimi oleh Zionis ya. Kita doakan bersama mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah menghadirkan pemimpin kaum muslimin yang bisa melindungi umat Islam di seluruh dunia ya, termasuk di Palestina, terutama masalah yang belum pernah selesai juga ya, sahabat-sahabat ya. Kita di sini belajar untuk melapangkan hati. Sahabat-sahabat kita, saudara kita di Palestina itu sudah setiap hari melapangkan hati gitu ya. Kalau hati dan nggak lapang itu kerjaannya mengeluh. Tapi kalau kita lihat di video-video betapa besar keluasan hati mereka gitu ya. Tanpa uh, kita training juga sudah di training dengan keseharian ya, untuk kemudian luas hatinya gitu ya. Nah, sahabat hati yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita doakan saudara kita di Palestina dan seluruh muka bumi ini agar senantiasa Allah memberikan pertolongan untuk kehidupan mereka ya, memberkahi juga kemudian kehidupan dunia akhirat mereka. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol sahabat sehati tentang suatu dekat sekali dengan kita ya, dekat sekali dengan kita ya, masalah keluarga. Nah, ya sahabat sehati, eh, karena ini acara yang dekat dengan kita ya, silahkan kalau ada suami dan istrinya belum join, nah ini diajak join bareng, nonton bareng gitu ya. Join bareng di acara kita pagi hari ini. Nah ini yang ikut harus harus couple nih kayaknya. Kalau kalau nggak couple nih jadi timpang ya. Yang jadi diajak-ajak ya. Kalau kemudian agak malu-malu berdua ya pakai device sendiri di kamar yang berbeda nggak apa-apa gitu ya. Eh, Join di acara kita pagi hari ini ya. Kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kita tentang keluarga. Nah, jadi sahabat jati sekali lagi eh, ya silahkan di absen Mas Maulana. Diajak sahabat saudaranya Mas Maulana ya. Dan sekali lagi ya diajak dicolek-colek yang lain ya agar segera join di acara ini ya. Oh iya, eh, perlu juga mungkin disampaikan bahwa acara kita di sahabat-sahabat yang ingin join di YouTube ya. Jadi mohon maaf acara kita pagi hari ini tidak kita streaming di YouTube ya untuk pagi. Tapi tetap kita rekam, tetap kita upload, tetapi tidak pagi ini tidak ada kendala teknis yang menyebabkannya tidak memungkinkan di streaming di YouTube. Jadi oh aku nonton YouTube aja gitu ya. Oh mohon maaf gitu ya, YouTube-nya nggak di streaming, jadi join aja ke Zoom gitu ya. Join ke Zoom ya. Jadi diajak join ke Zoom semua ya, jangan ada yang di YouTube, nanti kecewa di YouTube-nya nggak tampil soalnya gitu ya. Nah, ya sahabat Jati sekali lagi ya, coba dong kita coba cek-cek dulu nih siapa yang sudah hadir. Selain Bang Maulana tadi, Maulana ya. Siapa lagi nih?
Ya, Mbak Nenden Trisnawati. Trisnawati dari mana nih? Dari Tasikmalaya ya. Kalau Trisnawati itu jadi ingat Tasikmalaya saya ya. Nenden Trisnawati ya. Nah, dari mana ini? Ya, siapa lagi nih sahabat Jati yang belum absen nih ya? Kang Asep Sutisna Sanjaya. Masya Allah. Rival Cidahu. Nah, dari Cidahu lah ini. Dari Kampung Hening ya. Oke, mana lagi nih? Mana lagi? Eh, Puji N Depok. Wah, dari Depok. Dekat dengan tempat saya dari Depok ya. Masya Allah. Oke, Bengkulu hadir. Dedi Tantular. Masya Allah. Bang Dedi, Bengkulu. Oke, mana yang Kalimantan nih? Yang Kalimantan, silakan join yang Kalimantan. Oke. Baik, sahabat Jati. Ya, nanti kita coba ya sambil jalan, sambil kita diskusi, tetap aja silakan diajak-ajak sahabat saudaranya ya. Sekali lagi diingatkan kita hari ini nggak streaming di YouTube, jadi langsung aja join ke Zoom gitu ya. Baik sahabat Jati, langsung saja kita akan mulai. Kita sapa dulu Pak Jamil ya. Assalamualaikum Pak Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Ya, Seger Pak Jamil ya, pakai coklat-coklat hari ini. alhamdulillah. Mas Agus sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Jamil. Alhamdulillah Ya, sehat. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Biar kita terus alhamdulillah. bisa menyelenggarakan acara yang luar biasa ini ya. Ya, Baik Pak Jamil, hari ini kita akan ngobrolin tentang keluarga Pak Jamil ya. iya. Iya, soalnya kayaknya memang akhir-akhir ini banyak yang perlu dibantu ini soal keluarga Pak Jamil ya. Eh, Intinya sekarang sebenarnya banyak anak-anak dari keluarga kita itu Hmm, curhatnya bukan di keluarga, tapi curhatnya di hmm, luar gitu ya. hmm. Kemudian kalau curhatnya salah malah dimanfaatkan, ada Oh yang gitu. ya ada yang kemudian diperes atau mungkin curhatnya kepada orang salah dan kemudian Hmm, diajak ke tempat yang salah juga gitu. bahaya itu. Iya, bahaya. Makanya pada kesempatan kali ini eh, kita membahas tema tentang keluarga itu agar semua orang, baik itu orang tua maupun anak, kembali ke keluarga. Hmm, Kembalilah ke keluargamu gitu. balik keluarga ya. Iya. Iya, 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 iya. Iya, kemarin tuh saya ketemu klien tuh Pak Jamil ya. Kemarin, dulu Jumatan gitu ya. Cerita tentang anaknya gitu ya. Jadi sebenarnya kita kan ngobrol tentang ini ya, diagnostik pelatihan gitu. Mas cerita tentang anaknya gitu. Jadi anaknya tuh dia eh, perlu waktu beberapa bulan untuk kemudian konsultasi sama psikolog gitu. Gimana agar anaknya itu bisa deket dengan dia gitu. Direktur ya Pak Jamil. Ya, ya, ya. Curhat tentang anaknya. Banyak Oh, sebenarnya Mas, secara ya, ya. karir bagus, tapi urusan rumah tangga berantakan. Ya, yang curhat ke saya juga kan banyak juga kan. Ya. Maka kayaknya tema ini dibahas karena saya yakin kalau keluarganya oke, insya Allah karirnya juga lebih tenang gitu kan. Iya, ya, ya betul 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 ya. Jadi katanya di balik ayah yang hebat itu ada keluarga yang hebat tuh gitu, gitu kan. Ya kan? Baik 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 baik. Sayangnya Baik. banyak keluarga yang sekarang fatherless tuh, Mas. Iya, fatherless motherless gitu kan. Lah bapak ibunya ibu gitu. Ya, ya Oke. padahal memang padahal ya namanya bapak dan ibu, ayah dan bunda itu sandaran penting bagi anak-anak kita itu ya. Ya. Baik, baik. Baik, itu sahabat Jati. Jadi langsung saja nanti kita akan ngobrol Pak Jamil kasih ngasih memberikan pengantar. Jadi jangan terlupa ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya, jangan lupa ya nggak usah resen tapi di chat aja biar kita cukup waktu untuk menjawab semuanya ya. Baik, langsung saja kita persilahkan Pak Jamil. Monggo Pak Jamil. Terima kasih Mas Agus. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian kita ketemu pagi hari ini ya. Mudah-mudahan tambah seger sebagaimana alam juga seger karena tadi malam hujan ya. Dan saya berharap di tempat sahabat sekalian juga hujan sudah mulai segar, udaranya sudah mulai asik gitu ya. Dan ini patut kemudian kita syukuri. Seperti biasa kita Sabtu pagi mengasah hati kita ya supaya kehidupan kita juga semakin baik itu. Dan tema kali ini adalah tentang kembalilah ke keluargamu ya.
banyak apa ya, curhatan kepada saya lah ya, baik itu yang levelnya di perusahaan maupun anak-anak muda ya yang masih kuliah atau mungkin sedang belajar di tahfiz leadership dan belajar di tempat lain yang kemudian bercerita tentang masa lalu di keluarganya yang tidak baik gitu ya, tentang luka-luka batin yang disebabkan oleh keluarganya gitu, yang itu berdampak hingga sekarang gitu. Maka tema kali ini saya mengambil tema yang mudah-mudahan nanti menginspirasi Bapak dan Ibu, yaitu tentang kembalilah ke keluargamu. Nah, seperti biasa, kenapa sih acara ini disebut mengasah hati? Ya, karena saya sangat yakin dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini bahwa ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Dan ketahuilah ya, bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Berarti peranan hati itu sangat dominan. Ya. Peranan hati itu sangat kemudian menentukan kehidupan kita. Maka acara pagi hari ini namanya mengasah hati. Nah, tema kali ini adalah tentang keluarga ya, dan saya yakin kalau keluarga ini oke, maka insya Allah karirnya atau bisnisnya juga oke. Ya, walaupun saya lebih banyak ngisi training berkaitan dengan leadership, dengan pengembangan diri gitu ya. Tapi saya menemukan banyak di lapangan bahwa orang-orang yang rumah tangganya itu lebih harmonis, biasanya menikmati karirnya juga lebih menikmati, lebih enjoy ya. Eh, maka insya Allah tema kali ini tetap berhubungan ya dengan bisnis kita, dengan karir kita, ya, dengan profesi yang kita tekuni. Karena insya Allah kalau keluarga kita baik, itu akan berpengaruh baik pada aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan menumbuhkan rasa kasih sayang tidak pernah berakhir. Ya, apa namanya? Kalau lagi suntuk, lagi nggak nyaman, maka kembalilah keluarga. Insya Allah suntuknya hilang, gitu ya. Lagi gelisah, ya, lagi mungkin stres, lagi di bawah tekanan, maka kembalilah ke keluarga. Insya Allah stresnya juga berkurang, ya, bahkan bisa hilang sama sekali. Ya, saya kalau lagi lelah, lagi capek, lagi jenuh, maka saya pulang ke keluarga saya. Ya, apakah itu kemudian membuat acara di rumah atau keluar dari rumah, yang jelas kembali kepada keluarga. Nah, apa sih dampaknya kalau kita itu jauh dari keluarga? Ya, keluarga tidak menjadi tempat kembali. Ternyata kalau kita jauh dari keluarga, keluarga tidak menjadi tempat kembali, maka kualitas hidup kita itu menurun ternyata. Ya, apa namanya? Walaupun ada sih kasus-kasus ya seperti Elon Musk misalnya, keluarganya berantakan, sampai anaknya pun menggugat untuk tidak apa ya, secara legal dia mengatakan bahwa dia bukan anaknya Elon Musk gitu ya. Eh, apa namanya? Namun secara umum, kalau kemudian kita jauh dengan keluarga, itu kualitas hidup kita menurun. Ya, kualitas itu tidak hanya karir ya, ada kebahagiaan di dalamnya, ada ketenangan di dalamnya, ada kenyamanan di dalamnya, dan tentu juga ada karir di dalamnya, ada aspek-aspek profesional di dalamnya. Ya, dan kemudian apa? Kesejahteraan psikologis pun terganggu. Ya, ya tadi, ya mudah stres, mudah tersinggung, mudah marah-marah nggak jelas gitu ya. Bahkan kemudian dia juga mudah menyakiti orang lain karena dia sendiri tersakiti ya jauh dari keluarga gitu. Dan ternyata juga orang yang jauh dari keluarga dia akan mencari tempat bernaung dan curhat di luar. Nah, bahayanya kalau orang yang dicurhati itu memberikan efek yang negatif. Karena dalam pergaulan itu kan ada toxic relationship ya. Ada apa? Hal-hal yang membuat hubungan itu menjadi toksik, menjadi racun, menjadi merugikan gitu. Ya, maka eh, kenapa ada orang yang nggak mau pulang ke rumah? Kalau ada masalah nggak mau curhat dengan yang di rumah? Ya karena dia tidak menemukan kedamaian ketika curhat di rumah. Maka jauh dari keluarga itu membuat anggota keluarga itu mencari tempat bernaung dan curhat di luar.
Coba Anda lihat ya, atau mungkin kita perlu introspeksi bersama, kira-kira apakah anggota keluarga kita itu lebih senang curhat di luar atau di rumah? Ya, kalau lebih senang curhat di luar, baik itu kepada temannya maupun kepada psikolog atau kepada orang lain, ya boleh jadi karena dia jauh dari keluarga. Nah, kalau keluarga tempat kembali itu, maka insya Allah ya prestasi yang terjadi di dalam keluarga itu bertumbuh. Ya, prestasi itu tidak harus ranking di kelas kalau untuk anak-anak ya. Prestasi itu capaian-capaian yang lain. Ya, capaian dari aspek-aspek yang ia tekuni itu bertumbuh. Ya, dan kemudian pengisian tangki cinta pun terus berlangsung. Bapak Ibu, ada istilah yang menarik ya dalam dunia parenting itu, yaitu tangki cinta. Tangki cinta ibarat tabungan, itu saldo tabungan. Kita kalau punya saldo tabungan itu lebih leluasa. Ya. Di dalam hidup itu juga kita punya saldo cinta atau tangki cinta. Kalau tangki cinta kita penuh, maka kemungkinan kita akan juga memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Orang yang gampang marah, gampang tersinggung, gampang tersulut emosinya, mungkin karena tingkat tangki cintanya kosong. Ataupun kalau tidak kosong, setidaknya tangki cintanya itu rendah gitu. Dan keluarga tempat kembali itu berfungsi sebagai pengisian tangki cinta. Ya, kalau mobil itu bahan bakarnya habis, perlu diisi bensin supaya bisa jalan. Ya, begitu juga kehidupan agar berjalan dengan normal, itu tangki cintanya perlu diisi. Dan ngisinya itu di mana? Di rumah gitu ya. Dan yang terakhir tentu eh, tempat bernaung dan juga tempat berlindung ya anggota keluarga sehingga perkembangannya itu terpantau gitu ya. Alhamdulillah walaupun mungkin tidak terpantau 100% ya setidaknya saya tahu anak saya sedang sampai tahap ini, pasangan hidup saya suasana batinnya masih seperti ini, ya, sedang seperti ini. Itu kenapa? Karena kalau ada apa-apa curhatnya di rumah ya. Sehingga kita tahu perkembangan. Ada yang lagi dongkol sama saya juga tahu ya sebagai ayah atau sebagai suami gitu ya. Ada yang sedang kurang nyaman ya kita tahu ya. Kenapa? Karena keluarga itu tempat kembali. Ya. Nah, maka saya berharap sih mudah-mudahan ya sahabat sehadis sekalian yang hadir sekarang itu semuanya berada di kolom yang kanan yaitu keluarga tempat kembali kita. Oke. Nah, kenapa itu keluarga juga penting? Ini berbagai ahli keluarga ini sudah menyatakan ya. Saya ini cuplik dari berbagai pakar keahlian, termasuk saya kemudian tambahin lah ya, berdasarkan pengalaman saya, bahwa ternyata keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak-anak memulai proses pembelajaran. Dan biasanya karena itu lingkungan pertama, maka sikap dan perilakunya itu tergantung dengan apa? Sikap perilaku yang dia tonton di rumahnya, yang dia saksikan di rumahnya. Ya. Karena apa? Lingkungan pertama. Di mana anak-anak mulai proses pembelajaran. Dia akan melihat sikap dan perilaku orang tuanya, kemudian diserap, ya, kemudian itu bisa menjadi keyakinan, menjadi paradigmanya, menjadi mindsetnya gitu. Dia akan mengamati orang-orang yang ada di rumah itu, gimana cara hidupnya, bagaimana mengambil sikapnya, gimana mengambil keputusannya, dan itu akan terekam. Dan biasanya rekaman yang pertama itu dampaknya jauh lebih dahsyat dibandingkan rekaman-rekaman berikutnya. Dan eh, mereka belajar tentang dunia melalui interaksi dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Kalau di keluarga itu sering menghormati, maka kemungkinan besar dia di luar pun akan saling menghormati. Kalau di keluarga itu yang ada caci maki, maka begitu keluar rumah pun dia akan mencaci maki orang dan merasa tidak bersalah. Karena di keluarganya itu sudah biasa gitu. Maka penting ya kehidupan di keluarga itu. Dan keluarga itu memberikan dasar untuk perkembangan spiritualitas, perkembangan kognitif, ya, perkembangan emosional dan juga sosial anak. Gitu ya. Jadi makanya jangan sampai rumah itu hanya dijadikan kayak restoran. Rumah dijadikan hanya seperti laundry gitu. Ya, begitu sampai rumah masing-masing sibuk di kamarnya masing-masing, nonton YouTube sendiri-sendiri atau nonton TV sendiri-sendiri. Berbagai fasilitas ada di kamarnya sehingga dia tidak keluar rumah. Ya, ya. Padahal keluarga itu adalah dasar untuk perkembangan spiritualitas. Ya. Secara spiritualitas harusnya diterima oleh keluarga itu dari rumah. Ya.
termasuk perkembangan kognitif, ya, ilmu pengetahuan. Jadi saya agak kurang sepakat ya dengan pendapat bahwa pendidikan itu tanggung jawab guru. Enggak, guru itu hanya membantu kita. Tugas mendidik anak itu tergantung tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya. Guru di sekolah itu membantu kita, mensupport kita. Tapi tugas utamanya adalah kita. Dan untuk tugas utama itu, ya saran saya jangan outsourcing, ditangani sendiri. Loh, kan pakai guru, pakai sekolah. Iya, itu hanya membantu. Makanya saya sedih juga ketika melihat di sosial media ada seorang anak ya yang melakukan kesalahan ditegur sama gurunya, orang tuanya nggak terima. Ya, akhirnya dia marah-marah ke gurunya gitu. Padahal seharusnya kita berterima kasih kepada guru, karena guru itulah yang membantu menambah kognitif anak, melatih emosional anak, dan juga meningkatkan perkembangan sosial anak. Maka dari berbagai penjelasan ini, menurut saya fungsi keluarga itu yang utama 3 ini. Ya, apa kira-kira? Fungsi keluarga itu yang pertama adalah menjadi tempat ya play together, tempat bermain bersama, ya, eh, tempat bersenang-senang bersama, ya, tempat saling curhat bersama, play together, ya, saling berinteraksi bersama, ya, tempat bermain, tempat yang enjoy. Maka saya sebut play. Walaupun di dalamnya kadang-kadang ketika diskusi ada debatnya gitu ya. Tapi kita di persepsi kita perlu ditanamkan bahwa fungsi keluarga itu adalah tempat bermain, play together. Ya. Kalau toh kemudian ada konflik manusiawi, tapi tetap aja anggap itu sebagai permainan, tempat bermain. Anak saya pernah protes kepada saya kan, Pak, jangan perlakukan kami seperti karyawan Bapak, perlakukan kami sebagai putra Bapak gitu ya. Karena saya untuk melatih eh, anak saya baik itu sosial, interaksi maupun yang lain, kadang-kadang kami membuat acara ya, yang panitianya itu anak-anak gitu ya. Dan ketika kemudian kami mentoring, kami briefing, ya, kami berikan feedback, ya, kadang-kadang ada yang berkomentar, ya, Pak, perlakukan kami sebagai anak, bukan sebagai karyawan. Ya, tapi kita perlu memahami bahwa rumah itu adalah play together. Yang kedua adalah plan together, merencanakan hidup, ya. Eh, Kalau di keluarga saya itu akhir tahun atau awal tahun, ya, eh, ketika mereka dulu masih remaja ya atau SMP, SMA atau kuliah, itu ada waktu kami menyusun plan together, menyusun rencana bareng-bareng tentang hidupnya, ya, menggunakan kerangka move on. Apa sih vision kamu? Apa sih passion kamu? Siapa sih yang kamu ajak collaboration? Dan actionnya apa gitu? Ya. Atau juga dalam bentuk Tuhan, inilah proposal hidupku. Jadi masing-masing membuat proposal hidupnya. Mau jadi apa di masa depan? Apa yang perlu dilakukan? Untuk mewujudkan itu dengan siapa berkolaborasi? Dan untuk kemudian mewujudkan itu, apa aksi yang kemudian perlu kita lakukan. Jadi plan together. Oke, ada play together, ada plan together. Kira-kira yang terakhir apa? Ini 3 fungsi utama nih. Ya, menurut saya yang terakhir itu adalah pray together. Tempat berdoa bareng-bareng. Tempat untuk meningkatkan hubungan kedekatan kita dengan Allah bareng-bareng. Ya, tempat kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah bareng-bareng. Tempat kemudian untuk berdoa bersama, ya, yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita merujuk ya dari pengalaman saya, ya, pendalaman saya berkaitan dengan keluarga-keluarga yang kemudian terus bertumbuh berkembang memberikan warna di dunia ini, maka 3P apa? Play together, plan together, pray together. Tempat bermain bersama, tempat merencanakan bersama, termasuk merencanakan pernikahan, merencanakan kuliah, ya, merencanakan kehidupan itu harusnya dari rumah, ya. Anak-anak itu merencanakannya dari rumah, bukan diserahkan kepada psikolog, bukan diserahkan kepada gurunya, dirancang bareng-bareng. Ya, oh aku ingin hidup di luar negeri, ya. Kita tahu, jangan sampai tahunya dari orang. Ya. Oh, anakku mau ngambil bisnis ini, oh anakku uh, mau
mau kemudian memilih jurusan ini. Dan anak-anak kita juga tahu apa yang kemudian sedang kita rencanakan. Oh, bisnis apa namanya? Bapak berkembangnya sampai di sini, perkembangan sampai sini dan kedepannya mau seperti itu, plan together dan play together. Oke, sepakat ya? Silahkan kalau mau menambah yang lain. Tapi menurut saya fungsi rumah itu, fungsi keluarga itu ya tiga ini. Play together, ya, plan together, dan pray together. Ya, oke. Silakan kalau mau nambah ya, kalau ada fungsi lain. Ya, ya, oke. Nah, bagaimana agar keluarga menjadi tempat kembali? Ya, sehingga kemudian anggota keluarga enjoy berada di rumah, enjoy ketika bersama keluarga. Bagaimana? Ya, saya punya 3 formula. Yang formula ini sudah saya jalani dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, apa namanya? Dan juga sudah saya tularkan kepada orang-orang yang dekat dengan saya lah, gitu ya. Bagaimana agar menjadi keluarga? Bagaimana agar keluarga itu menjadi tempat kembali? Ya, yang pertama, saya sangat menyarankan bapak dan ibu memiliki family values. Maksudnya apa sih? Karena hidup ini perlu pegangan, ya, baik secara pribadi maupun saat bersama. Kalau pegangan di dalam perusahaan itu bernama noble purpose, visi, corporate values. Ya. Perusahaan-perusahaan yang punya noble purpose yang jelas, punya visi yang jelas, punya corporate values yang jelas, pertumbuhannya cenderung lebih cepat, ya, lebih pesat dibandingkan perusahaan yang tidak punya noble purpose, visi dan corporate values. Maka saya juga menyarankan, ya, eh, keluarga itu juga punya pegangan supaya anak-anak itu nggak bingung, supaya anggota keluarga itu nggak bingung. Kalau terjadi perbedaan pendapat, merujuk kepada pegangan itu. Dan pegangan di dalam keluarga itulah menurut saya bernama family values. Nilai-nilai yang mengikat keluarga itu, ya. Nilai-nilai yang kemudian menjadi pegangan dan rujukan semua anggota keluarga. Sehingga semua anggota keluarga jelas ketika menghadapi kehidupan. Ini kadang saya suka sedih ya, ya. Apa namanya? Ketika orang tua berbeda pendapat ketika memperlakukan anak dan itu kemudian ditunjukkan di depan anak, anaknya bingung, ya. Eh, dan saya juga sedih juga kalau ada keluarga, ya, nggak punya kesepakatan values. Ada yang minta sesuatu kepada ibunya nggak dikasih, begitu minta ke bapaknya dikasih, ya. Ada yang minta bapaknya nggak dikasih, minta ibunya dikasih, ya. Anak itu bingung, ini yang benar yang mana sih? Atau kemudian sejak kecil dia sudah berlatih untuk kemudian memanfaatkan apa ya, ketidakkompakan kedua orang tuanya itu. Maka saran saya, ayo memiliki family values, nilai-nilai yang menjadi pegangan dan rujukan semua anggota keluarga, sehingga semua anggota keluarga jelas ketika menghadapi kehidupan, nggak bingung gitu. Ya, ini keluarga saya. Saya ini memberikan contoh. Kalau di keluarga saya, family values-nya itu ACI. Ya. A-nya itu apa? Agama. Semua orang yang tinggal di rumah, semua anggota keluarga kita perlu memiliki atau perlu berpegang pada agama yang kita anut. Kami beragama Islam, maka semua keputusan yang diambil, semua tindakan, semua sikap yang dilakukan wajib merujuk kepada agama yang kita anut. Kalau agama mengatakan tidak, walaupun seluruh penduduk bumi mengatakan iya, maka kita pilih yang tidak. Itu values di keluarga saya. Ya, sehingga kalau anak-anak mau ngambil keputusan, mau bersikap, mau bertindak, pertanyaannya, boleh nggak itu menurut agama? Ya, kalau enggak, maka jangan. Kalau boleh, kerjakan. Walaupun mungkin itu dibenci orang, ya. Tapi kalau agama membolehkan, kerjakan. Agama, ya, yang diterjemahkan oleh anak-anak saya generasi milenial itu, ya, kalau mau apa-apa, ingat Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Segala sesuatu yang kemudian mau dilakukan itu harus ayo berpegang kepada Allah dulu. Di tengah jalan bingung, Allah lagi, ya.
Dan kemudian supaya apa namanya, menikmati kebahagiaan yang sejati di dunia gimana? Allah terus, ya, nggak apa-apa kan? Ya, agama sama anak-anak saya diterjemahkan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu rujukannya, itu pegangannya. Ya. Maka jadi enak tuh. Kalau ada kemudian terjadi pertengkaran, perbedaan pendapat di keluarga, oke, gimana menurut agama yang kita anut? Wah, ada gini Pak. Menurut Ustadz ini begini Pak. Menurut Ustadz ini begini Pak. Menurut Ustadz ini gini. Oke, di antara itu mana yang mau kita ambil? Ya, eh, akhirnya anak-anak jadi jelas. Oh, gitu ya. Oh, itu nggak boleh ya. Oh, itu boleh ya. Ya, jadi setiap anak mau ngambil kursus, ini boleh nggak Pak? Ah, gimana menurut agamamu? Gimana menurut agama yang kita anut? Boleh nggak? Boleh. Kalau boleh, jalan. Pak, ini ternyata nggak boleh. Kalau nggak boleh, ya tinggalkan. Karena itu family values kita. Ya, agama. Yang kedua, C itu customer focus. Ya, saya adalah customer istri saya customer saya. Saya adalah customer anak saya, ya. Anak saya, ya, customer saya. Ya, karena namanya customer, maka kita perlu melayani sebaik-baiknya. Ya, perlu memberi layanan yang terbaik gitu. Itu uh, namanya customer focus. Ya. Termasuk kalau ada tamu, ya tamu itu customer, maka tugas kita menghormati, memuliakannya. Ada saudara datang, itu customer, maka kita berlomba-lomba untuk melayaninya. Itu namanya customer focus. Dan yang ketiga, values di keluarga saya adalah integritas. Ya. Apa yang diucapkan, dikerjakan. Ya, perlu selaras antara hati, pikiran, ucapan, dan tindakan. Karena orang-orang yang terbiasa selaras antara hati, pikiran, ucapan, dan tindakan itu lebih sehat mental dibandingkan orang yang tidak selaras. Ya, apalagi saya trainer ya, sering mengajarkan kebaikan. Ya, kalau nggak punya integritas, ya nanti orang mengatakan hidup tidak semudah cocote trainer gitu. Jadi integritas. Silakan Bapak dan Ibu mau pakai values apa. Yang jelas pengalaman hidup saya, begitu kita punya family values, kita jelas gitu. Anak-anak juga jadi clear. Kalau ketika sedang bingung, dia kemudian apa namanya, punya pegangan gitu. Karena values itu jadi pegangan. Maka sekali lagi ya, apa namanya, kita jadikan nomor satu adalah family values. Kalau ingin rumah jadi tempat kembali, jangan lupa apa? Family values. Miliki family values. Ya, kalau secara corporate, secara perusahaan-perusahaan yang maju berkembang itu ketika dia punya corporate values. Dan menurut saya juga rumah tangga yang bertumbuh itu kalau punya family values yang jelas, sehingga anak buah itu orang-orang yang di rumah ya, bukan hanya anak ya. Saya sebagai suami atau sebagai ayah, kemudian ada istri saya, ada anak saya, itu jadi jelas pegangannya. Ya. Nah, kira-kira apa value atau family values di keluarga sahabat sehati sekalian? Coba direnungkan, kira-kira apa? Apakah selama ini sudah punya family values? Ya, ataukah ya sudahlah masing-masing berjalan aja lah, ya, sehingga nggak punya pegangan yang jelas gitu ya, sehingga kemudian konflik lebih sering terjadi. Loh, apakah nggak boleh konflik? Boleh, tapi ya jangan dominan konflik lah, ya. Perbedaan pendapat boleh, boleh, tapi jangan tiap hari berbeda pendapat lah, ya. Nah, supaya kemudian orang itu nyaman pulang ke rumah, ya. Orang mau kembali ke rumah ketika ada masalah, orang senang kemudian kangen ingin kembali ke rumah, maka saran saya milikilah family values. Nilai-nilai yang mengikat keluarga kita, nilai-nilai yang menjadi pedoman keluarga kita untuk dia bersikap, untuk dia ngambil keputusan, untuk dia bertindak. Nah, kira-kira ya, apa sih Bapak Ibu family values yang kira-kira setelah acara ini selesai mau ditanamkan kepada keluarga Bapak dan Ibu sekalian, kepada sahabat sehati sekalian. Kira-kira sudah punya bayangan apa family values di keluarga sahabat sehati sekalian? Boleh di-chat lah ya. Kira-kira apa ya family values keluargaku ya? Ya, silahkan direnungkan. Ya. Dan mungkin supaya kemudian lebih
lebih mungkin bisa saling menginspirasi satu dengan yang lain. Nah, kira-kira apa family values di keluarga Anda? Saya beri waktu 30 detik untuk nulis. Kira-kira apa sih family values di keluarga saya, di keluarga Anda, ya, yang itu kemungkinan akan mengikat keluarga, yang itu menjadi rujukan bagi keluarga. 30 detik dari sekarang, silakan. Ya, ini oh mau menyontoh family values saya ya boleh saja, ya. ATP, amati turut plek, silakan ya. Tapi kan boleh jadi budaya keluarga Bapak dan Ibu beda ya. Keluarga apa, Ibu Halifatul Umah dengan saya mungkin beda ya. Tapi kalau mau silahkan. Oh ini Ibu Ira ya, kolaborasi terbuka ya. Mau ikut family saya juga boleh. Oke, lebih banyak mendengarkan. Oke, berarti apa? Family values ya, mendengarkan. Apalagi Bu? Ya, jangan cuma mendengarkan juga ya. Kan perlu ada solusi ya dari mendengarkan. Oke. Keluarga Samara cinta Quran. Iya, family values-nya apa keluarga Samara, Bu? Bu Dokter Eni, ya. Kalau itu kan oke, keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah itu apa value pegangannya? Ya, value. Ya. Oke. Oh, pegangannya sholat tilawah harian. Oke, silahkan direnungkan ya. Karena baik Anda sudah berkeluarga atau belum, bagi yang belum berkeluarga mulai sekarang siapkan ya, apa family values di keluarga Anda. Ya. Begitu juga kepada anak-anak saya yang menikah. Saya bilang, ingat ya, keluargamu insya Allah akan kemudian lebih damai kalau punya family values. Family values-nya boleh mengambil family values keluarga kita, atau nanti kalian ciptakan sendiri. Nah, ini ada Kak Nenden, agama, komitmen, bahagia. Ya, setelah happy ya, pengabdian menuju Allah. Ya, dalam bentuk apa pengabdian menuju Allah? Ya, dalam bentuk apa? Ya, Budi Astuti. Silahkan nanti direnungkan ya. Ini asik. Arumi, agama, relationship, keren Pak Uji ya. Apa? Agama, relationship, umumnya belum, masih dirancang, mohon. Oke ya, Arumi, oke. Ya, silakan. Silakan. Din, istiqomah, kooperatif, integritas, TICI. Ya, tidak harus disingkatan ya. Allah, komunikasi, dan berprestasi. Kumpul di sana. Oke, silakan. Masing-masing punya dasarnya. Tapi penting ya, family values. Kita hidup di masyarakat kan ada aturan adat istiadat juga kan, ada pegangan. Begitu juga dalam rumah tangga perlu ada pegangan supaya keluarga kita itu nggak bingung. Family values. Ya, ini foto lama ya. Saya sudah punya uh, 3 cucu. Ya, ini baru 1 cucu yang ada di sini. Oke ya. Nah, kalau sudah yang kedua, kalau kita ingin rumah itu menjadi tempat kembali bagi anggota keluarga, baik suami, istri maupun anak, maka kita perlu meningkatkan sense of giving, ya, menumbuhkan sense of giving, lebih lebih mendorong keluarga kita untuk punya giving, semangat giving, yang ditandai dengan apa? Apa itu sense giving? Perasaan ingin membantu atau memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk apapun, supaya apa? Keluarga kita itu, anggota keluarga kita itu saling care satu dengan yang lain. Dan bukan hanya care di keluarga, tapi care juga kepada lingkungannya. Ya. Apa yang kemudian perlu kita lakukan? Memunculkan sense of giving itu, kita perlu menghormati wilayah privasi masing-masing. Kadang tidak semua hal diceritakan kepada anggota keluarga. Ya perlu dihormati. Jangan suka buka handphone anak, jangan suka membuka handphone suami, membuka handphone istri. Itu wilayah privasi. Kita perlu percaya sama mereka gitu. Ya, eh, apa namanya? Saya suka heran juga itu ya. Kalau ada anggota keluarga yang sibuk mencari kesempatan untuk membuka isi HP anggota keluarga. Berarti nggak menghormati privasi anggota keluarga. Lama-lama anggota keluarga itu nggak kerasan tinggal di rumah. Ya, nggak nggak betah tinggal di rumah. Takut kalau HP-nya itu dibaca. Sehingga ketika di rumah HP ke kamar mandi pun dibawa. Gitu. Ya.
Ya, biasa aja. Ya, HP geletak itu biasa aja. Kenapa? Karena dia yakin anggota keluargaku akan menjaga privasiku. Termasuk kalau ada cerita-cerita, misalnya kita lagi ngomong, kemudian anak kita bilang, Pak, mohon maaf kalau yang ini nggak bisa aku ceritain. Ya nggak apa-apa, jangan. Loh kenapa, nak? Enggak. Ya, kita perlu menghormati. Dan yang berikutnya apa? Memperlakukan sesuai dengan bahasa cinta. Anak kita itu berbeda, ya. Maka kita perlu memperlakukan mereka dengan bahasa cinta yang berbeda. Ada anak yang senang dikasih hadiah, ya, maka kita perlu sering ngasih hadiah. Ada anak yang senang dipeluk, maka kita perlu sering memeluk, ya, karena bahasa cintanya sentuhan. Ya, kalau tadi bahasa cintanya dia, ada yang senangnya quality time, maka ketika berinteraksi dengan anggota keluarga itu, ya kita menyediakan waktu penuh. Jangan ngobrol sambil main HP. Buat dia quality time itu penting, ya. Eh, Mungkin ada juga yang bahasa cintanya senang dilayani, ya kita layani. Ya, bahasa cintanya ada yang senang diapresiasi, ya kita apresiasi. Jadi memperlakukan anak itu jangan hanya menggunakan satu jurus, ya. Menggunakan banyak jurus sesuai dengan bahasa cintanya, ya. Atau kalau menggunakan pendekatan Stephen, perlakukan sesuai dengan mesin kecerdasannya. Punya anak sensing, perlakukan dengan gaya sensing. Punya anak thinking, perlakukan dengan gaya thinking. Punya anak intuiting, ya perlakukan dengan gaya intuiting. Punya anak feeling, perlakukan dengan gaya feeling. Punya anak insting, perlakukan dengan gaya insting. Jadi mereka enjoy. Senang kalau kembali ke rumah. Karena apa? Karena diperlakukan sesuai dengan bahasa cintanya. Ya. Dan yang ketiga apa? Menambahkan semangat kekitaan. Jadi jangan ngajarin anak itu egois, ya. Hanya fokus pada dirinya. Kadang-kadang secara tidak sadar ada juga ibu-ibu yang misalnya mengajarkan, nah ini ibu buat nasi gorengnya susah, goreng telurnya susah. Kamu simpen baik-baik ya, jangan sampai diminta teman kamu tuh nanti di sekolah. Itu berarti mengajarkan putra-putri kita egois. Ya. Maka kita ajarkan kekitaan. Kekitaan itu maksudnya apa? Hidup itu bukan tentang aku. Hidup itu tentang kita. Saya berhasil, orang-orang di sekitar saya berhasil. Ya, saya sukses, orang-orang di sekitar saya sukses. Itu kekitaan. Begitu juga dalam anggota keluarga, diajarin kekitaan. Ya, jangan kemudian masing-masing diajarkan egois, hanya fokus pada dirinya. Kekitaan itu betul. Ya, kalau di keluarga saya itu 2 bulan sekali kita ngumpul bareng ya, karena tempatnya pisah-pisah gitu ya. Ngumpul bareng, makan bareng, ya. Kemudian saling sharing bareng, ya. Eh, Apa yang dilakukan, ya. Saling memberikan apresiasi, ya. Kebetulan anggota keluarga saya itu ulang tahunnya beda-beda, ya. Ada juga mantu saya ulang tahun hari ini. Ya, biasanya kalau kan ulang tahun tuh kumpul, makan bareng, kemudian masing-masing memberikan apresiasi positif atau kemudian nasihat positif kepada yang sedang berulang tahun. Ya, satu-satu tuh. Ya, dan kemudian sebelum berdoa yang ulang tahun gantian menyampaikan isi hatinya, ya, menyampaikan apa yang mau dikerjakannya, ya, termasuk kemudian juga menyampaikan terima kasih atas uh, acara pada hari itu dan sebagainya gitu. Sehingga kemudian muncul kekitaan. Oh, anak pertamaku atau anggota keluarga ini misalnya sedang menulis buku. Oh, yang ini sedang mengembangkan bisnis. Oh, yang ini kemudian sedang apa namanya, cash flow-nya tidak aman, sehingga kita satu dengan lain saling peduli. Ya, bahkan kemudian kalau kalau ada satu keluarga yang perlu bantuan, ya masing-masing mensupport ya dengan membuat grup WA. Ya, gimana caranya mensupport si A ini tanpa ada anggota tanpa ada si A dalam grup itu. Ya, dan sebagainya. Bisa banyak cara dilakukan. Dan yang berikutnya ya menghidupkan love and gratitude. Kita perlu mengajarkan hal yang sangat dominan dalam keluarga itu apa? Cinta dan syukur, saling menyintai, ya, bersyukur atas berbagai nikmat yang kemudian Allah berikan kepada kita. Dua values ini, ya, dua yang ini perlu ditanam, menyintai, cinta sesama orang Indonesia, cinta menyintai kepada seluruh umat Nabi Muhammad di belahan dunia manapun, termasuk yang di Palestina, ya, love, ya,
gratitude, ya, bersyukur atas berbagai nikmat yang kemudian kita dapatkan. Itu bagian dari meningkatkan sense of giving. Dan yang terakhir, ya, didiklah anakmu sesuai zamannya. Udah. Dulu orang tua kita mendidik kita dengan caranya yang menghasilkan kita seperti ini. Ya, atau mungkin menjadikan kita berhasil seperti saat ini. Tapi boleh jadi tidak cocok cara itu dipakai untuk anak kita. Yang diinginkan sini. Ya. Kemarin Karena air apa? yang kuat habis ya. Ya, karena apa? Dunianya sudah berbeda. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Ya. Ini ada yang menyatakan ini pernyataan Sayyidina Ali atau yang lain, ya. Tapi menurut saya ini quote yang bagus. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Beda zamannya. Maka kita perlu melakukan secara berbeda. Zaman Rasulullah diminta mengajari anak berenang, memanah, ya, menaiki kuda, ya, sehingga muncullah para pejuang yang tangguh, ya, jago renang, ya, jago memanah, jago naik kuda, ya, ya. Dan kemudian zaman sahabat diajarkan ilmu tafsir, memperluas ilmu dan lain-lain, sehingga menghasilkan para penemu-penemu hebat, ya. Apa namanya? Ketika waktu itu persenjataan paling canggih di Yaman, maka belajar ke Yaman, apa namanya, dababah gitu ya. Yang kalau buat perang itu kalau pakai dababah ini peluang menangnya gede gitu. Belajar ya. Pertanyaannya ya, apa kebutuhan zaman sekarang? Ya. Maka sudahkah kita mendidik berdasarkan potensi terbaik anak kita ya dan disesuaikan dengan kebutuhan zamannya? Maksudnya berdasarkan potensi terbaiknya, oh kalau dia sensing, maka didik dengan cara sensing dengan potensi terbaiknya. Dan apa yang dibutuhkan dunia, maka kemudian ya kita support gitu ya. Anak saya yang ketiga itu orang kan gelisah ya. Wah, anakku gamer Pak, pemain game bla 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 bla. Lah sekarang dunianya gamification. Maka ketika anak saya kemudian, Pak, boleh nggak aku kuliah di Jepang? Ngapain? Saya mau belajar game, Pak. Membuat game, Pak. Tapi insya Allah gamenya itu game yang mendidik, Pak. Dan itu dibutuhkan oleh generasi-generasi saya, Pak. Maka ya berangkat ke Jepang gitu. Iya. Supaya belajar di sana, mendalami di sana. Berkaitan dengan apa yang dibutuhkan sekarang. Kira-kira begitu, Bapak dan Ibu, sahabat sehati sekalian. Maka kalau kita ingin kembalilah ke keluargamu, anggota keluarga kita kalau ada apa-apa kembali ke keluarga, ya hari ini yang saya bagikan tiga ini. Miliki family values, meningkatkan sense of giving di keluarga kita, dan didiklah anakmu sesuai zamannya. Insya Allah, kalau ini kemudian kita terapkan, keluarga kita ketika ada masalah akan kembali kepada kita. Ketika ada hal yang dihadapi berat, dia akan kembali kepada keluarga. Ketika ada sesuatu yang membahagiakan pun dia akan ingat kepada keluarga. Kenapa? Karena dalam keluarga itu sudah terlatih untuk memiliki family values, ya, sudah terbiasa untuk sense of giving, dan anak-anak kita dididik sesuai zamannya sehingga mereka relevan dibutuhkan oleh zaman saat ini. Barangkali itu pengantar diskusi kita pada kali ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat sahabat sehati sekalian. Yuk jadikan keluarga itu tempat kembali anggota keluarga kita. Dan jangan lupa, miliki family values, meningkatkan sense of giving, dan didiklah anakmu sesuai zamannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Agus. Makasih Mas Jamil, Masya Allah ya sahabat jadi semua ya. Jadi apa namanya tadi sudah sampaikan Pak Jamil tentang bagaimana kita membiasakan untuk play together, plan together, dan pray together. Jadi semua together. Iya ya, memang betul Pak Jamil ya. Jadi itu memori yang luar biasa ketika kita dengan anak-anak sejak kecil itu play together, plan together, pray together sejak kecil itu ke depan ketika mereka udah berpisah itu juga menjadi memori yang luar biasa buat mereka gitu ya. Yang dirindukan adalah saat-saat seperti itu katanya begitu katanya. Nah ini ada pertanyaan Pak Jamil. Ini udah kebablasan nih gimana Pak Jamil? Jadi udah terlanjur lah gitu ya. Wah iya nih Pak Jamil, udah terlanjur nih ini pertanyaannya ya. Anak-anak saya ini kayaknya yang kurang dekat dengan saya nih dengan ini gimana nih udah terlanjur seperti ini Pak Jamil? Gitu. Iya, kan kalau istilah saya nggak ada kata terlambat ya. Dalam urusan apapun, bahkan yang jadi pegangan saya,
Bahkan kalau besok tahu akan terjadi kiamat, kita masih punya bibit kurma, tanam itu. Nah, sama itu pertanyaan di chat itu. Pak, gimana kalau keluarga saya nggak punya family values? Padahal posisi saya sebagai seorang anak. Ya, kalau kita sebagai seorang anak yang sudah dewasa, temuin orang tua kita. Pak, Ibu, supaya kemudian kehidupan kita itu masing-masing punya pegangan. Saya kemarin baru dapat ilmu tentang family values. Gimana yuk kalau kemudian kita nyusun bareng-bareng. Didiskusikan. Family values saya itu juga saya diskusikan dengan anak-anak saya. Ya, saya sebagai orang tua tentu sudah punya acuan, tapi saya diskusikan apa nih, ya. Yang pertama agama, maksudnya agama itu gimana Pak? Nanya tuh anak saya. Ya gini, semua harus bersuluh. Oke Pak, tapi kalau aku terjemahkan lain boleh nggak Pak? Apa agama itu? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nggak apa-apa kan itu menurut juga agama. Tanya juga setelah itu ketemu apa ya? Oh, iya kan kita keluarganya seneng tuh. Keluarga Bapak kan seneng saling berkunjung tuh. Ya, sering datang ke rumah nih. Gimana kalau dia itu kita anggap customer kita? Apa itu Pak customer? Kalau customer tuh kalau di perusahaan namanya pelanggan. Gimana kalau dia dianggap pelanggan? Maksudnya gimana Pak? Maka kalau mereka datang dan datangnya rame-rame ingin tidur di sini, nggak mau tidur di hotel, berarti apa? Berarti kemudian kalian rela memberikan kamarnya buat mereka. Oke, siap Pak. Sehingga kalau ada tamu datang ke rumah, ya kita ngalah. Silakan kamarnya dipakai oleh tamu. Kita tidur di kamar yang lain bareng-bareng gitu misalnya. Itu belum Pak, kenapa? Ya. Terus yang dimaksud integritas itu apa Pak? Integritas itu ya, satu kita nggak boleh mengambil hak kita. Misalnya kalau di kulkas itu ada makanan sudah ditulis eh, nadira, maka makanan itu punya nadira. Yang lain tidak boleh ngambil. Kalau mau ngambil harus minta izin. Oke. Apa itu? Integritas. Itu loh kalau kita ngomong ya kita kerjakan. Jangan kita ngomong nggak dikerjakan. Itu diskusi hidup gitu. Maka saran saya, ya kalau sudah terlanjur nggak punya family values gitu, ya sekarang dimulai dari sekarang gitu. Yuk kita susun bareng-bareng itu. Supaya kemudian keluarga punya pegangan. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah itu lebih enak. Insya Allah itu lebih asik. Ya, kalau nggak percaya coba dulu dong. Gitu kira-kira Mas Agus. Iya, baik, baik. Jadi semua bisa dimulai ya, sahabat Jati ya. Jadi kalau tidak ada yang terlambat, kalau masih belum ada family value gitu ya, diomongin. Kalau kemudian eh, merasa belum ada tadi itu sense of giving tadi gitu ya, dimulai dari kecil-kecil gitu ya. Sekarang sudah banyak aktivitas kecil-kecil, ada yang sedekah Jumat, ada yang apa ya, dibiasakan kalau ke masjid bawa bawa sedekah gitu kan, kecil-kecil yang sederhana yang bisa dibuat harian kira-kira gitu lah ya, jadi semua bisa dimulai gitu, termasuk tadi Pak Jamil ya, pertanyaan tadi itu yang ini gimana nih kalau kemudian sama anak-anak nggak deket nih jauh ya, bisa dimulai juga gitu. Jadi Pak Jamil mungkin bisa sharing tuh gimana memulai komunikasi kembali ke anak-anak yang nggak deket dengan orang tuanya begitu kan, padahal udah gede-gede mereka gitu kan gitu, udah mahasiswa, udah SMA segala macam begitu gitu. Baik, itu sahabat Jati semua ya yang bisa apa namanya kita diskusikan tadi ya. Jadi apapun yang terjadi saat ini bisa kita mulai dari sekarang. Bagi yang baru merintis keluarga, kesempatan untuk mulai dari awal. Bagi yang udah terlanjur gede-gede anaknya juga bisa dimulai dari awal lagi. Bisa dimulai dari kehidupan yang baru lagi gitu ya. Oke, ini bagaimana awalnya tercipta family value? Sejak kapan memulainya? Oh, sejak kapan memulai family value? Iya, iya, iya. Eh, apa namanya? Family values itu saya ciptakan terutama setelah anak saya lahir ya. Sudah mulai nanya itu, ini, itu ya. Jadi kita eh, kami sebelum anak lahir kami sudah punya family values ya. Begitu anak sudah mulai sana apa, terutama ketika anak sudah SMP itu kan mencari jati diri dia kan. Maka kemudian ayo kita diskusikan family values keluarga kita. Jadi family values yang kami susun sampai sekarang nggak berubah-ubah itu ketika anak kami dua ya, masing-masing masih SMP itu dan kemudian kita sepakat Pak ini kayaknya bagus Pak udah nggak usah diubah-ubah sehingga ketika anak berikutnya lahir kita sosialisasikan lagi ya, kita sampaikan lagi gitu ya walaupun boleh jadi pendalamannya family values ini tentu anak pertama dan kedua lebih kuat dibandingkan berikutnya. Jadi Pak sekarang anak saya sudah kuliah udah besar ya nggak apa-apa diajak ngobrol ya,
Tapi saran saya bukan acara formal, sini kumpul. Bapak mau menyampaikan sesuatu, wah bisa jengah tuh ada. Ya, karena kalau mereka sudah SMA, sudah kuliah, saya mengumumkan begini, Mas Agus. Begitu anak-anak sudah SMA, sudah kuliah, saya berhenti menjadi seorang ayah. Kenapa? Saya memulai menjadi seorang sahabat. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, yuk kita ini yuk jalan-jalan, ya jalan-jalan, kemudian makan bareng, baru kemudian sambil ngomong santai gitu. Tidak formal kayak di kantor, Pak. Ya, kadang-kadang karena mungkin sudah terbiasa di kantor rapat, cara membuat family values-nya kayak di kantor. Ya lari nanti anak-anak. Workshop gitu ya. Kayak workshop. Ya. Tapi kalau ada yang penting, Mas, boleh kayak workshop. Ya, misalnya saya pernah mengundang ahli keluarga. Eh, Kami di hotel bareng-bareng dan mereka kemudian memberikan workshop. Kami workshop dipandu sama dia. Bagaimana supaya komunikasi di keluarga itu jadi lebih hidup. Belajar seharian Mas Agus dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam tuh semua anggota keluarga. Ketika kemudian Pak ini kita susah ngurus keuangan bla 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 cash flow-nya macam-macam. Oke kalau gitu sama-sama belajar. Ya, saya undang tuh pakar financial planner. Mungkin Mas Agus kenal, ya Mas Gozali. Dia datang ke rumah saya, keluarga saya kumpulin. Ya, apa namanya? Gimana caranya financial planner yang itu menyelamatkan dunia dan akhirat. Ya, oh saya baru tahu ini kedudukannya ini. Ah itu apa namanya? Ada yang memang serius, ada yang cuma sambil kita jalan-jalan, ya. Misalnya jalan-jalan kemana di pesawat ngobrol, di ruang tunggu ngobrol, nanti di hotel kita ngobrol gitu ya. Dan kadang-kadang nggak harus rame-rame, ya. Kita perlu ngajak apa namanya gantian. Kemarin ketika saya ke Kuala Lumpur, istri saya seajak gitu ya, ngobrol di pesawat, ngobrol di hotel gitu. Ini insya Allah hari Senin saya mau ke Belitung memberikan training di sana. Anak saya tawarin yang sudah lama nggak jalan-jalan, mau ikut bapak enggak? Dan bukan hanya sekedar jalan-jalan tuh, di jalanan ngobrol. Jangan sampai kita ngajak di jalanan sibuk main HP, sibuk sendiri kan itu. Ngobrol, nunggu di ruang tunggu pesawat, ngobrol di pesawat ya. Tapi ingat ya, menghormati privasi. Kalau dia mau istirahat ya biarkan istirahat kan itu ya. Jadi apa namanya? Berbagai cara bisa kita lakukan. Yang penting apa? Yang penting orang yang kita ajak bicara itu enjoy dengan cara yang kemudian kita tawarkan. Kira-kira gitu Pak Puji. Iya, iya. Kalau saya lihat tadi simpulkan kayaknya hal-hal yang terkait dengan hati gitu ya. Itu dilakukan secara informal gitu Pak Jamil ya. Jadi ngobrol kan membangun connecting heart gitu. Itu informal. Ya. Tapi kalau yang pengetahuan bisa dengan cara serius. Kan tadi kan finansial gitu ya segala macam kan terkait dengan pengetahuan nih bisa dengan workshop. Tapi kalau dengan hati ya dengan jalan-jalan tadi dengan ngobrol bareng dari hati ke hati gitu. Informal gitu ya. Baik, baik. Itu mudah-mudahan sahabat tadi bisa mengimplementasikan semua ya. Uh, ini ada pertanyaan panjang nih. Saya ibu 7 anak, bekerja full day. Wah, akhir-akhir ini sempat berpikir pensiun, gitu ya. Tapi di sisi lain tidak bisa kalau tidak berbaur dengan banyak orang. Oh, jadi si ibu ini orangnya pengen gaul, apa nggak bisa kalau nggak bergaul dengan banyak orang gitu ya. Uh, Karakter anak saya lebih banyak dibentuk oleh lingkungan. Oh, saya merasa tetap ada yang kurang karena tidak bisa banyak waktu membersayakan anak saya. Bagaimana tetap bekerja? Apakah tetap oke? Oh, jadi ini ibu bekerja Pak ya. Jadi ibu bekerja yang full day bekerja gitu ya. Anak-anaknya lebih banyak dibentuk oleh lingkungan atau oleh sekolah begitu ya. Beliau sebenarnya pengen mundur nih gitu ya. Eh, tapi nggak bisa gitu ya. Gimana caranya nih Pak Jamil? Biar dua peran ini tetap bisa berjalan ya. Bekerja oke, Ya. keluarga oke. Kalau anak-anak sudah gede semua, kan kalau toh kita di rumah, anak-anak sekolah kan, ya nggak apa-apa kita kerjakan gitu ya. Tapi begitu sudah sampai rumah, ya fokus. Tadi dikatakan, saya itu ekstrovert harus berinteraksi dengan orang. Bukankah putra-putri kita juga orang? Ya kan? Orang itu kan bukan hanya teman kantor. Anak-anak kita itu kan sahabat. Makanya kalau ibu sudah punya anak-anak yang gede, ya, ibu berhenti menjadi seorang ibu. Jadilah sahabat buat mereka. Ya, apa namanya? Tentu yang bisa mengukur waktu ibu, apakah saya terus kerja atau tidak gitu ya. Kalau saya prinsipnya kan life integration ya.
bukan work life balance ya. Kalau balance itu kan bisa stres kita. Waktu kantor dan rumah harus sama kan itu ya, balance. Tapi ketika di rumah ya fokus di rumah ya. Jangan bawa pekerjaan ke rumah. Ya, begitu juga kalau di kantor, jangan bawa urusan rumah ke kantor gitu. Ya. eh, tapi kalau anak ibu masih banyak di waktu banyak di rumah, ya, apalagi misalnya saya tidak tahu ibu apakah suami punya penghasilan atau tidak, atau misalnya single parent gitu. Kalau single parent kan berarti tulang punggung ya, tentu bekerja itu menjadi pilihan utama. Tapi kalau suami punya penghasilan, ya, dan anak-anak masih kecil masih punya menyita waktu. Kalau saya ditanya, saya lebih baik nungguin anak-anak. Kenapa? Karena itu menyelamatkan dunia dan akhirat, gitu ya. Kehilangan waktu dengan anak itu nanti bisa disesali di masa tua, gitu. Maka tergantung si pilihannya yang mana ya. Kalau anak-anak udah gede sekolah, ibu di rumah sendirian juga ketika anak-anak sekolah, ya, eh, apa namanya, ya bolehlah punya aktivitas. Tapi pastikan ya begitu anak-anak di rumah, ibu pun di rumah full uh, perhatian kepada mereka. Barangkali itu sih sarannya sih. Ya, Iya, wah Pak iya. nanti kalau saya keluar kerja penghasilan berkurang. Kalau guru saya mengatakan, ya kalau kamu sebuah keluarga rezeki itu datang lewat suami. Ya, jadi kalau misalnya suami istri itu kerja penghasilannya 20 juta, ya misalnya ini, ya tiba-tiba istrinya mundur, nggak usah khawatir, rezeki keluarga itu tetap 20 juta. Kenapa? Boleh jadi suami karirnya naik, sehingga penghasilannya ditambah, atau boleh jadi tiba-tiba suami punya bisnis, yang itu hasilnya juga 20 juta. Ya, jadi saya bilang sama istri saya, keluarga ini rezekinya lewat aku. Maka ya kalian boleh memilih kalau mau kerja silahkan, tapi tanggung jawab utamanya tidak boleh hilang. Dan kalau toh kamu kerja, ya kewajiban utama tetap jalan dan saya tidak akan pernah meminta uang dari kamu, terutama untuk membiayai anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu kebutuhan pokok tanggung jawab suami. Ya, supaya apa? Supaya anak tumbuh dengan baik. Karena apa? Dikasih rezeki yang tepat, yaitu rezeki dari suami. Itu kira-kira. Ya, jadi saya tidak tahu ibu apakah single parent atau masih punya suami. Kalau punya suami sih menurut saya ngomong baik-baik sama suaminya, terutama kalau masih punya anak-anak kecil di rumah. Insya Allah rezekinya nggak akan ketukar, Bu. Itu kira-kira, Mas Agus. Siap, 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 Pak Jamil. Jadi itu ya Ibu ya yang bertanya tadi. Iya, Mudah-mudahan bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi itu ya sesuai dengan pertimbangan yang terbaik dari Ibu tadi ya yang anaknya sudah besar. Tapi kalau nge-like ya Mas. Oke, ada bangunan khusus, iya Pak Jamil nge-like ini. Baik, baik. Baik, baik sahabat satu semua, itu yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini ya. Sudah jam 7:05, mohon maaf sekali kalau tidak semua pertanyaan dijawab. Insya Allah nanti akan kita coba bahas pada sesi berikutnya. Nah, sahabat satu semua, pada pagi hari ini kita udah melewati bulan Oktober ya, udah melewati bulan Oktober dan sebagaimana biasanya setiap bulan kita akan melakukan giveaway gitu ya. Giveaway. Nah, eh, giveaway ini ingat ya, ketentuannya adalah yang rajin on cam. Nah, rajin on cam, kemudian dan bertanya. Nah, rajin on cam dan selalu bertanya. Siapa dia? Dedeng, dedeng, dedeng. Nah, nanti mohon yang saya sebut giveaway ini raise hand ya, atau buka open mic biar namanya langsung muncul di atas ya. Siapa dia? Dedeng, 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 dedeng. Pertama yang berasal dari Payakumbuh. Ayo coba siapa yang Payakumbuh ya? Nih, kalau pas nggak hadir hari ini, ya berarti apa batal gitu ya. Yang dari Payakumbuh, Mbak Rita Yulia. Adakah Mbak Rita Yulia Payakumbuh? Mbak Rita Yulia Payakumbuh adakah? Adakah Mbak Rita Yulia Payakumbuh? Oh, ternyata tidak ada. Adakah? Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Aduh, lewat Mbak Gita Julia. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Kita sebut yang kedua. Yang kedua, penerima giveaway bulan Oktober ya. Kedua adalah, ini Mbak atau Mas ya. Dari Jember. Haryu. Adakah Haryu?
Dari Jember? Dari Jember adakah Haryu? Adakah Haryu? Oh, sunyi ya. Saya hitung dulu. 3, 2, 1. Wah, ternyata nggak ada juga. Waduh, terlewat ya Haryu. Oke ya, jangan pergi duluan ya. Kalau yang merasa ada eh, kesempatan dapat giveaway. Yang ketiga dari Jakarta nih, dari Jakarta. Siapa tuh dari Jakarta? Dari Jakarta siapa? Dari Jakarta, dari Jakarta, Ida. Mbak Ida, Mbak Ida. Adakah Mbak Ida? Adakah Mbak Ida? Oh, ternyata nggak ada juga. Masya Allah, tiga-tiganya kebetulan hari ini berhalangan ya. Aduh, sayang sekali. Jadi giveaway kita pada pagi hari ini yang untuk edisi Oktober gagal diberikan karena ternyata Ada, Pak. jalannya berhalangan. Ada ya, ada. Ada. Oh, ada. Siapa ini? Siapakah ini? Boleh di eh ya, boleh boleh open mic, open mic. Siapa? Mbak Ida atau Ya, saya ada dengan Ida. Oh, Mbak Ida. Oke, Dengan Mbak Ida, Ida. Pak. Siap, Farida ya. Halo, Bukan dengan Ida Jakarta, Pak. Ida Jakarta. Masya Allah, Mbak Ida, selamat. Anda mendapatkan giveaway hari ini. Ya, oh ya namanya berbagi Wow, ilmu keren. sehati. Oh, jadi pantesan nggak ada saya cari-cari mana Mbak Ida. Iya. Namanya berbagi ilmu sehati. Oke, selamat Mbak Ida. Silakan Ya, Mas karena Nafal. apa yang didapat, saya Oke, kumpulkan lagi. silakan di chat ya Japri Mas Novel ya, Mas Novel untuk alamat kirimnya akan dikirimkan kepada Bu Ida mendapatkan spesial buku dari Pak Jamil yang disebut Pak Jamil ya. Nanti akan dikirim ke Bu Terima Ida kasih. di Jakarta. Sama-sama Pak Ida, Bu Ida semoga bermanfaat Terima kasih, bukunya. Pak B. Makasih, Pak. Makasih. Amin, Nah, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bu Ida, mudah-mudahan bermanfaat, dijadikan bekal ilmu bukunya ya. Alhamdulillah. Baik, sahabat sehati semua, Ya, amin. ingat Terima sekali lagi kasih. ya, selalu join di acara ini dan on cam dan silakan bertanya, nanti akan diberikan giveaway ya kepada sahabat sehati semua. Mas Noval, jangan lupa ya untuk Ibu Ida untuk di chat ya untuk alamat kirimannya. Sahabat sehati, mohon maaf Pak Jamil tadi live duluan karena harus mengisi sesi di acara training ya jam 7 lebih tadi harus live duluan gitu, mohon maaf ya. Tadi pamit Pak Jamil dan ketendang duluan tadi kayaknya ya. Sempat freeze dulu terus kemudian ketendang dari sinyalnya ya. Baik, sahabat sehati, saya Gus Susilo yang mau acara ini. Mohon maaf apabila kesalahan ya. Insya Allah kita akan jumpa lagi Sabtu depan. Stay tune di acara ini. Ajak sahabat sehati sekitarnya semuanya ya. Saya akhiri, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih sahabat sehati semua. Terima kasih wabarakatuh. teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Mas Assalamualaikum. Agus, Mbak Bija. Ya. Ya, mohon maaf ya, tadi Babe ketendang duluan tadi. Sinyalnya agak bermasalah tadi ya. Ada Umi soalnya. Suara